sikap Jokowi yang menunjukkan berbagai manuver politik dianggap telah menunjukkan keberpihakan yang menjadi dasar kekhawatiran akan tidak netralnya Presiden dalam Pilpres 2024. Kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Pak Prabowo, saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Ini kelompok alumni, mahasiswa dan dosen Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta dan Universitas Brawijaya Malang menyatakan sikap terkait situasi kebangsaan jelang pemilu 2024. Himbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai normal dan etika. Ribuan orang memadati Jakarta International Stadium Jakarta Utara dalam kampanye akbar calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kampanye akbar bertajuk Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju juga dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Dewa 19 dan Armada. Ramainya Gelora Bung Karno menjadi bukti nyata bahwa rakyat lebih hebat dibandingkan hasil elektabilitas lembaga survei. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah yang menjerat 16 orang sebagai tersangka, termasuk Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz. Dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Seorang siswa SMP yang ditemukan tewas di sebuah aliran sungai di Padang, Sumatera Barat viral di media sosial. Kabar tersebut ramai diperbincangkan warganet karena remaja berusia 13 tahun tersebut diduga meninggal setelah disiksa sejumlah oknum polisi. Afif tewas diduga setelah disiksa sejumlah polisi yang membubarkan tawuran pada dini hari waktu itu. Pembukaan lahan untuk pertambangan nikel juga dikatakan Walhi Maluku Utara menyebabkan ekosistem hutan tidak lagi bisa menahan laju kecepatan air ke wilayah desa-desa di pesisir. Dan salah satu yang krusial justru adalah pemerintah tidak belajar dari kasus-kasus serupa sebelumnya. Karena banjir ini kan bukan banjir pertama. Gambar ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada 2024 yang menyatakan bahwa partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPR untuk mengajukan calon kepala daerah. Usut punya usut, peringatan darurat itu disuarakan di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. Tampak seseorang yang diduga Aibda Robik Zainuddin sedang berada di atas sepeda motornya. Tak lama kemudian, ia mengarahkan kendaraannya ke tengah jalan dan langsung
melakukan penembakan Komisi pada Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkapkan, dalam periode Januari hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 113 peristiwa HAM yang terjadi di Papua berdasarkan hasil pemantauan media yang dilakukan oleh Komnas HAM. Pasalnya akun Fufu Fafa tersebut diduga kerap menulis ujaran kebencian terhadap sosok presiden terpilih dalam pemilu 2024 Prabowo Subianto. Banyak yang menduga Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Di tengah pemerintah gencar memberantas situs judi online, aparat negara justru terlibat perlindungan bandar judi. Pemirsa, ramai istilah partai coklat mencuat, diduga merujuk pada instansi Polri yang diduga mengerahkan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Jika kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan. Bentrok antara warga Rempang yang terdampak proyek strategis nasional dengan pekerja dari sebuah perusahaan kembali terjadi. Dari rekaman video warga yang beredar terlihat pekerja perusahaan yang diduga pelaku perusak spanduk warga diamankan warga di posko penolakan di daerah Sembulang Hulu.